Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Agustus, hari Minggu tentunya ya. Outlook untuk satu minggu ke depan, dimulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024. Di video yang sebelumnya sudah dibahasin Outlook satu minggu ke depan, mulai dari Gold, GBP USD, Euro USD, AUD USD, dan indeks dolar. Cuman ini penerusannya aja. Pair yang sebelumnya ini belum sempat saya posting ya, USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD itu nanti diawali di bawah support yang sebenarnya cuman mesti diantisipasi batasan ataupun zona overnya. Kalau misalkan harga kedorong ke atas, cuman sih saya nggak antisipasi USD CAD ini bergerak ke atas langsung secara tajam ya, tetapi masih ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah, tetapi ya tetap kita antisipasi karena level area tersebut itu muncul. Resisten 3 dan 4 itu 1.3812 sampai dengan 1.3837. Resisten 2 1.3774 pembulatan. Kemudian resisten pertama 1.3735. Kalau kita lihatin di level area tersebut, ini juga ada reaksi ketika harga dari bawah menyentuh level area tersebut. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran 1.37100 pembulatan dengan batas konfirmasi bawah 1.3700 sebagai psiko press levelnya. Ini hati-hati. Kemudian batas atas adalah 1.37200 pembulatan atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Support pertama 1.3684, support keduanya 1.3645. Batas pantaunya sebagai zona overnya kalau misalkan USD CAD ini bergerak lebih dalam itu adalah 1.3607 sampai dengan 1.3587 sebagai S3 dan 4. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya dulu, harga ini sebenarnya sideways sebenarnya, cuman kalau kita lihatin dari segi time frame gedenya ini baru kelihatan. Tetapi kalau kita pecah lagi dari segi time frame daily, ini juga kelihatan sideways. Sebenarnya sideways-nya itu di kisaran level area kurang lebihnya batas atas 1.38500 dan batas bawahnya itu kurang lebih di kisaran level area 1.3600 sebagai psiko press levelnya ya. Kalau kita ukur ruang gerak untuk sideways-nya itu kurang lebih sekitar 240-an pip kurang lebih, meskipun break ke atas tetapi harga ini tidak bertahan lama, bergerak balik ke bawah. Untuk saat ini itu bergerak di bawah support pertama weekly. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya sebagai batasan sideways bagian bawah ya, ini juga menumpuk dengan level area support 3-nya. Jadi hati-hati selama harga minggu depan ini tidak mampu bergerak di atas pivotnya dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran level area 1.37100, potensi ini mungkin condong ke bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada konfirmasi dari daily-nya tutup di atas 1.37200, ada potensi USD CAD ini mungkin akan kedorong ke atas menuju antara history high minggu yang lalu ya, 1.3748. Batas maksimal adalah 1.3774 sebelum drop secara signifikan. Tetapi selama harga ini belum mampu bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivot, tentunya planningnya itu adalah cari ancang-ancang setup sell, beberapa level minor yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan areanya ini saya pecah kembali, itu zona tengahnya itu berada di kisaran 1.3665 atau batas konfirmasi bawah itu berada di kisaran level area 1.36600-an ya, kurang lebih di sini, atau zona yang saya blok merah. Nanti kita lihatin dari segi time frame H1-nya. Jadi kalau kita lihatin dari segi time frame H1, yang saya khawatirkan ketika kedorong ke bawah menuju tengah-tengah di antara 1.3684 sampai dengan 1.3645, sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah ini yang saya khawatirkan koreksi dulu ke atas, entah itu nanti koreksinya berhenti di support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance atau terkoreksi lebih tinggi mengambil zona tengah atau sebagai pivot. Selama level area 1.37200 tidak dijebol, masih ada potensi kedorong ke bawah. Target pertama adalah 1.3645, target kedua adalah 1.3607. Jadi planningnya adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell tentunya. Tetapi sementara saya lebih prefer dulu satu planning sell tentunya, tetapi kita lihatin dulu progresnya. Planning ini akan terkonfirmasi atau bisa digunakan selama tidak ada konfirmasi penutupan dari segi daily-nya. Body candle tidak tutup di atas 1.37200 pembulatan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di bawah pivot, kemungkinan planning sell akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 35 pip berada di history high tanggal 15 Agustus. Dan untuk targetnya sebagai TP1 ini mungkin bisa taruh di tengah-tengah atau zona yang saya blok merah ini,
1.36600-an kurang lebih, ruang gerak sekitar 45 pip kurang lebih, dan batas maksimal sementara adalah 60-an pip. Ini sebagai planning pertama, tetapi nanti kita lihatin dulu progresnya. Dia langsung ngambil bawah dulu atau koreksi ke atas menuju zona tengah atau pivot, karena ada setup ataupun planning lanjutan jika USD CAD ini bergerak ke bawah dulu dan terkoreksi. Selama koreksinya ini nanti tidak mampu bergerak balik di atas 1.3685, secara otomatis planning tetap sell, tetapi setelah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak balik di bawah level area tersebut. Tentunya untuk targetnya sebagai alternatif skenario yang kedua adalah target maksimal 1.3607. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD, planningnya adalah sell, tetapi antisipasi potensial terjadinya koreksi. Hati-hati di level tengahnya kurang lebih di kisaran 1.3625 ya, kurang lebih di sini yang saya khawatirkan. Turun ke bawah, koreksi ke atas, baru melanjutkan perjalanan kembali ke bawah. USD Swiss dari segi time frame H4-nya. Jadi zona overnya sebagai resisten 3 dan 4-nya tetap diantisipasi, itu jatuhnya di kisaran level area 0.8858 sampai dengan 0.8890 atau zona yang saya blok biru. Kalau saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona supply ya, tetapi saya tidak antisipasi untuk USD Swiss ini bergerak ke atas lebih tinggi, karena potensi harga ini condong ke bawah, dan kenaikannya kemarin itu masih bisa dikatakan ini koreksi dari segi time frame kecilnya sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Kemudian resisten 2-nya 0.8792, hati-hati di antara resisten pertama dan histori high minggu lalu 0.8726 sampai dengan 0.8748 kurang lebih sebagai batasan pantau maksimalnya sementara ya. Untuk 1 minggu ke depan ini mungkin batas atasnya resisten 2 ke atas ini skip dulu, tetapi fokusnya sementara adalah di antara 0.8726 sampai dengan 0.8748 terlebih dahulu. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 0.8682 dengan batas konfirmasi atas 0.8699, batas konfirmasi bawah itu berada di 0.8666 atau zona yang saya blok abu-abu. Planning tentunya cari ancang-ancang setup sell, tetapi kita lihatin dulu batas maksimal zona pantau bagian bawah sebagai support 3 dan support 4 itu jatuh di kisaran level area 0.8507 sampai dengan 0.8474. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, pergerakan harga minggu depan itu diawali di atas support pertama tetapi di bawah pivot. Jadi selama nanti dari segi time frame kecilnya, meskipun supportnya jebol, kalaupun ada potensial terjadinya koreksi, selama harga tidak mampu bergerak di atas 0.8699 ya pembulatan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Tentunya harga bergerak balik di bawah zona yang di blok abu-abu, mungkin planning sell akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame daily-nya ada penutupan body candle di atas 0.8699, secara otomatis planning sell akan tercancel. Jadi planningnya adalah cari ancang-ancang setup sell tentunya, tetapi kita lihatin dulu potensi setelah break supportnya. Kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, level area 0.8699 ini dijebol ke atas atau enggak. Kalau misalkan tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona yang di blok abu-abu ini, baru skenario sell ini mungkin bisa digunakan dengan risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya itu TP1 berada di support 2, ruang gerak sekitar 90-an pip. Kemudian TP2-nya sebenarnya berada di sini, tetapi saran saya untuk 1 minggu ke depan ini jangan dipaksain ke support 3 ya, tetapi ambil aja di tengah-tengahnya kurang lebih sekitar 125 sampai dengan 130 pip, berada di 0.8535 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Cuman kalau misalkan ada perubahan planning, nanti akan saya update di video yang lanjutan. Sementara adalah kesimpulan USD Swiss, fokusnya selama harga tidak bergerak di atas 0.8699 planning adalah sell. Tetapi kalau bergerak di atas level area tersebut, secara otomatis planning ini akan tercancel, tetapi akan digantikan planning buy kembali. Tetapi nanti kita lihatin dulu progresnya setelah jebolnya level ini, terkoreksinya itu sejauh mana, nanti kita akan update di video lanjutannya. USD Yen pergerakannya di video yang sebelumnya itu sudah saya informasikan ya, planning adalah buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh, kurang lebih itu di 149.900-an kalau nggak salah kemarin itu. Tetapi sebelum menyentuh level area tersebut itu ada rekan-rekan yang komentar ya, dan balasan saya kemarin itu
Meskipun sudah dapat 200 pip, jangan paksa targetin ke TP-nya karena tidak bertahan lama harga ini di atas, dan ini kemarin terbukti juga setelah naik ya, setelah naik secara signifikan tidak lama bertahan di atas, balik lagi ke bawah. Jadi untuk planning 1 minggu ke depan ini nanti hati-hati kalau kita lihatin dari segi time frame H4 dulu. Harga ini sebagai batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 itu kan 153 sampai dengan 152.17, ini saya skip dulu, saya tidak fokus di sini. Kemudian support 2 itu berada di 150.500, ini kemungkinan sebagai batasan kalau misalkan USD Yen bergerak terkoreksi lebih tinggi lagi, kemungkinan di kisaran level area tersebut. Di sini juga ada zona supply ya, atau zona yang saya blok hijau, mungkin sebagai batasan pantaunya sebagai skenario alternatif untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi selama harga tidak mampu membuat high baru atau zona yang saya blok biru di sini, kurang lebih level areanya itu 148.84 sampai dengan 149.400, planning masih tetap sell. Tetapi karena harga ini bergerak nanti hari Senin besok ini diawali di tengah-tengah di zona pivotnya, ini masih belum bisa digunakan cari ancang-ancang setup sell. Sebenarnya konfirmasinya adalah 146.62, ketika support ini dijebol baru cari koreksinya. Kemungkinan ini adalah ideal untuk cari ancang-ancang setup sell tentunya ya, dengan target maksimal adalah 143.300 pembulatan. Tetapi kalau misalkan support belum dijebol, hati-hati, yang saya khawatirkan itu nanti harga ini akan sideways di kisaran level area support sampai dengan history low minggu lalu, kemudian balik lagi ke atas mendekati level area resisten pertama, balik lagi ke bawah atau sideways di sini. Ini yang mesti diantisipasi untuk 1 minggu ke depan. Jadi batas konfirmasi bawah kalau saya simpulkan sebenarnya antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu. Kalau misalkan kejadian harga ini dijebol, baru nanti cari koreksinya dari segi time frame kecilnya. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivot, planning adalah sell. Cuman kalau misalkan mau langsung cari setup sell ketika harga terkonfirmasi bergerak di bawah 147.300, saran saya adalah hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti spike ke atas, stop lossnya kesabet, baru harga bergerak balik ke bawah. Ini yang saya khawatirkan. Cuman kalau maksain sell ya tentunya risiko ditanggung sendiri, tetapi saya tidak akan masuk setup sell selama level area antara support pertama sampai dengan history low minggu lalu ini dijebol. Mungkin saya akan nggak ada cari ancang-ancang setup sell. Saya lebih prefer menunggu dulu, sabar ini dijebol, baru koreksi ke atas, terkonfirmasi harga tidak bergerak balik di atas 148.15, baru nanti setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin ideal cari ancang-ancang setup sell kembali. Kalau misalkan saya gambar ya, ini saya skip dulu untuk day trade-nya. Kalau misalkan ada, itu nanti tapi ini 50-50 ya untuk day trade-nya. Kalau misalkan ada nanti harga bergerak di bawah 147.300-an kurang lebih, ini mungkin ideal untuk day trade-nya, tetapi risikonya 60% kena stop loss, 40% kena TP. Jadi lebih besar potensi kena stop loss-nya daripada kena targetnya. Tetapi saran saya kalau mau day trade, target maksimal adalah history low, kurang lebih sekitar 110 pip. Tetapi pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan kurang lebih 100 pip. Jadi antara 100 pip sebagai jarak untuk stop loss, 110 pip sebagai targetnya. Ini risk to reward-nya 1:1. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Kalau menurut saya, terus terang saya tidak berani. Saya lebih prefer nunggu break dulu, history low minimal adalah support, koreksi ke atas, baru cari konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah support atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemungkinan ideal cari ancang-ancang setup sell, tetapi risikonya adalah 140-an pip untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya TP1 225 pip, TP2 maksimal adalah 390-an pip, berada di support 3-nya. Jadi ini planning untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi kalau untuk day trade saya tidak menyarankan, resiko silahkan ditanggung masing-masing. Terakhir adalah untuk oil ya, sebagai tambahan aja. Oil ini saya lebih cenderung cari ancang-ancang setup buy sebenarnya, tetapi kita lihatin dulu progresnya. Batasan pantaunya sebagai support 3 dan support 4 itu jatuh di kisaran 70.90 sampai dengan 69.82 atau zona yang di blok biru. Kemudian batas atas itu kurang lebih di 8233 sampai dengan 83.400-an. Kemudian
Harga itu mendekati level area support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu itu berada di zona yang saya blok orange. Jadi nanti kita lihatin dulu progresnya. Mudah-mudahan untuk oil ini atau STA USD ini mampu kedorong ke bawah mendekati support kedua di kisaran level area 73 ya. Kalau misalkan saya pecah kembali zona pantaunya, kalau misalkan kedorong ke bawah tentunya ini lebih ideal untuk nekan resiko. Jadi hati-hati di kisaran level area antara 74.12 sampai dengan 74.400 atau zona yang saya blok merah di sini. Ini zona pertamanya, kemudian zona keduanya adalah 73 sampai dengan 73.40 kurang lebih di sini. Jadi saya lebih prefer nunggu harga lebih condong ke bawah dulu, baru di kisaran antara dua level zona yang saya blok merah ini baru nanti kita lihatin dulu progresnya mampu atau tidak terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Kalau misalkan mampu, kemungkinan saya akan masuk ke market cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya ini lumayan jauh. Planning yang pertama itu adalah buy di sini setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak di atas zona yang saya blok merah, tetapi dari segi jarak stop lossnya hati-hati ya. Stop loss itu berada di kisaran level area 73.75 kurang lebih di sini untuk stop loss planning yang pertama. Tetapi dari segi targetnya langsung targetin di 78, batas maksimal adalah 80. Ini sebagai target skenario alternatif yang pertama. Kemudian skenario alternatif yang kedua, kalau misalkan dia condong ke bawah mengambil atau mendekati support 2-nya 73.00 sebagai risiko price levelnya, tentunya ini saya lebih senang untuk nekan resiko tentunya lebih kecil, tapi dari segi targetnya lebih gede daripada planning yang pertama. Kalau misalkan saya gambar, setelah penurunan selesai terjadi konfirmasi pembalikan arah kembali ya, cari buy di atas zona yang saya blok merah ini, tetapi dari segi stop lossnya itu antara 72.60-an kurang lebih di sini, tetapi dari segi targetnya sama, TP1 itu berada di 78, TP2 itu berada di kisaran 80. Ini lumayan gede dari segi risk to rewardnya ya. Mana yang valid silahkan dipilih sendiri, atau nanti kita lihatin dulu progresnya antara planning pertama atau yang planning kedua. Intinya adalah jangan buru-buru masuk ke market sebelum terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Jadikan video ini sebagai referensi, jadi jangan dijadikan sebagai patokan apalagi sinyal ya. Padukan atau sesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market ya. Ingat, segala bentuk jenis risiko dan keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.